Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la ma ba'du. Kita lanjutkan materi kita tentang wakaf. Wakaf berbeda dengan ibadah haji dan zakat. Jika haji dan zakat termasuk dalam rukun Islam, maka wakaf tidak termasuk di dalamnya. Pengertian wakaf secara bahasa berasal dari kata al-man'u, yang berarti menambah. Ya, menahan maksudnya adalah menahan harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan sendiri. Ya. Menurut syarak wakaf adalah penahanan harta milik seseorang untuk diberikan kepada suatu lembaga untuk diambil manfaatnya secara kekal untuk kepentingan masyarakat. Wakaf adalah ibadah yang merupakan amal jariah, sehingga pemilik akan terus mendapatkan pahala yang terus mengalir kepadanya walaupun ia telah meninggal dunia. Sungguh ini adalah amal ibadah yang sangat mulia, karena seorang harus merelakan harta yang ia cintai untuk diwakafkan guna kepentingan orang banyak. Contoh wakaf yaitu seorang menyumbangkan tanah atau bangunan yang ia cintai untuk dijadikan masjid yang berguna untuk beribadah orang banyak, sehingga pahala dari pemakaian tempat tersebut akan terus mengalir kepadanya. Nah, hukum wakaf. Bagaimana hukum wakaf? Wakaf hukumnya sunnah dan termasuk sedekah jariah. Pahala bagi orang yang melakukan sedekah jariah tidak akan pernah putus, bahkan meski pelaku wakaf tersebut telah meninggal dunia. Ya, perhatikan firman Allah berikut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna lillahi bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan telah tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi harta yang dicintai ini kita wakafkan. Ketentuan wakaf, ya, dalam wakaf terdapat ketentuan yang harus dikerjakan bagi yang mempunyai atau bagi yang mempunyai harta atau orang yang ingin berwakaf, ya. Kemudian rukun wakaf. Kita bahas dulu rukun wakaf satu-satu. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf atau wakif. Yang kedua, pihak yang diberi wakaf atau peruntukannya atau muwakif alaih, ya. Yang ketiga, barang yang akan diwakafkan atau mauquf bih, dan pernyataan ikrar, yakni sigot. Jadi perlu ada sigotnya. Kemudian yang berikutnya syarat wakaf. Apa syarat wakaf? Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendak sendiri. Jadi kehendak sendiri. Yang kedua, orang yang menerima wakaf jelas baik berupa organisasi maupun perorangan. Kemudian yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Ada nyata, ada barangnya. Kemudian jelas ikrarnya, ya, penyerahannya lebih baik dilakukan tertulis dalam ikrar, ya, oleh pejabat KUA biasanya. Kemudian yang berikutnya syarat yang berhubungan dengan objek, ya, objek wakaf itu, ya. Apa? Memiliki penuh. Jadi harus milik sendiri. Harta berkembang. Itu boleh juga. Jumlah yang dikeluarkan mencapai nisabnya, tidak apa-apa. Harta harus mempunyai haul, ya, atau barang atau harta bebas dari hutang. Jadi yang diwakafkan ini bebas dari hutang. Kemudian harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Harta benda yang diwakafkan dikelompokkan menjadi 2. Wakaf benda yang tidak bergerak dan wakaf benda yang bergerak. Ini harus tahu, ya. Jadi wakaf benda yang tidak bergerak dan wakaf yang bergerak. Kemudian pengelolaan prinsip-prinsip wakaf, ya. Seluruh harta yang diwakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif. Kemudian orang yang berwakaf bebas memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh
Nah, yang ketiga adalah orang yang berwakaf boleh meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang berikutnya, hanya yang D ya, atau yang keempat, hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh orang yang berwakaf. Kemudian dilakukan tanpa batas waktu dan jumlah harta dan wakaf tetap utuh. Nah, hikmahnya bagaimana? Hikmah wakaf ini, ibadah wakaf dihitung sebagai amal jariah. Pahala dari ibadah ini akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Pemberian wakaf akan tetap menerima pahala selama wakifnya masih dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kita terus akan mendapatkan pahala. Anak-anak semua bisa berwakaf berupa apa saja, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Misalnya di masjid kekurangan ember atau ciduk ya, kita berikan supaya selama itu dipakai itu menjadi amal jariah, atau sejadah atau karpet atau apa saja bisa. Atau di tempat-tempat TPA, Al-Qur'an, atau di mana saja kita bisa berwakaf. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa berwakaf dengan banyak ya. Itu mungkin dari Ustaz, cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul musta'an billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.